Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Akhraja Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah thayyibun, itu zat yang maha bagus, la yaqbalu tidak akan menerima siapa Allah illa thayyiban kecuali yang bagus. Wa innallaha sesungguhnya Allah amaral mu'minin, perintah siapa Allah kepada orang-orang yang beriman, bima amara bil mursalin, sebagaimana Allah perintah kepada utusan-utusannya, para rasulnya. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, wahai para utusan-utusannya Allah, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, makanlah kalian semua dari apa-apa yang bagus-bagus dan beramallah kalian semua dengan amal-amal yang soleh. Al-Mu'minun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang banyak yang beriman, makanlah kalian semuanya min thayyibati ma, dari sebaik-baiknya perkara razaqna yang telah memberi rizki siapa kami kum pada kamu semuanya. Lantas disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, diceritakan ada seorang laki-laki, hadirin, ada seorang laki-laki yang dirinya ini mujahadah, yang dirinya itu bepergian perjalanan yang sangat jauh, yang kemudian dalam perjalanan itu yang rambutnya daul-daul, rambutnya tidak terurus karena perjalanan sangat jauh. Apalagi kalau perjalanan zaman dahulu, beda kalau zaman sekarang. Zaman sekarang naik mobil, naik pesawat, mungkin rambutnya masih cukup bagus. Tapi kalau zaman dahulu naik onta, naik kuda, rambutnya terhambur semuanya, ya. Aghbara, yang bercampur dengan debu, badannya bercampur dengan debu. Yamuddu yadeh, yang kemudian dirinya sudah sengsara seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah aku minta begini, ya Allah aku minta begini. Tetapi permasalahannya adalah wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masrabu haram, minumnya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghada bil haram, dia sarapan, dia makan dengan haram. Fa anna yustajabu, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Hadirin, salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang bepergian. Padahal dia bepergian tapi tidak diterima oleh Allah, doanya ditolak oleh Allah. Sebab apa? Syarat untuk diterimanya doa itu adalah pakaiannya, makanannya, minumannya, semuanya harus thayyib, semuanya harus halal. Kalau haram bagaimana bisa diterima? Lidzalik wa Tabarani, diriwayatkan oleh lidzalika lit-Tabarani hadis Tabarani bi isnadin hasan. Talabul halal wajib ala kulli muslimin, maka oleh karena itu mencari perkara yang halal, mencari pekerjaan yang halal, mencari makanan minuman yang halal, hukumnya wajib atas tiap orang Faham apa hadirin? Jadi harus di dalam keterangan hadis wal Baihaqi, talabul halal faridah ba'dal faraid, mencari makanan minuman yang halal itu adalah salah satu beberapa kewajiban. Setelah itu adalah suatu kewajiban dari beberapa perkara yang sudah diwajibkan. Kita wajib sholat, kita wajib zakat, kita wajib puasa, itu wajib.
Tapi wajib yang berikutnya mencari makanan, minuman, rezeki yang halal. Paham apa paham? Tirmidzi qala hasan sahih gharib wal hakim sahih. Akul apa ini? Man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nas bawa'iqau dakhalal jannah. Ini ingin masuk surga apa tidak? Hadisnya Rasulullah begini, barang siapa makan makanan yang thayyib, yang halal, beramal mengikuti sunnahnya Nabi, apa ini, kemudian manusia yang lain aman daripada kejahatan dirinya, maka orang itu akan masuk surga. Ini kuncinya gini, jadi orang lain harus aman dari kejahatan dirinya, baru dirinya kemudian layak masuk surga. Qala ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna hadza fi ummatikal yaum katsir. Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini, umatmu saat ini banyak orang-orang yang seperti ini ya Rasul. Qala wa sayakunu fi qurin ba'di. Dan orang-orang seperti ini akan banyak pula setelah kurun-kurun setelah saya. Artinya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amatu akhiri bi isnadin hasan. Arba'un idza kunna fika wa la 'alaika ma fataka minad dunya. Hadirin, di dalam keterangan ini ada 4 perkara yang jika kalian mendapatkan 4 perkara ini, 4 kunci ini, maka kamu tidak usah menyesal, kamu tidak usah mempermasalahkan kalau kamu mungkin ketinggalan untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Kalau kamu ketinggalan untuk tidak mendapatkan perkara-perkara duniawi. Apa 4 perkara itu? Hibdu amanatin. Dalam keterangan ini, orang yang bisa menjaga amanah. Hadirin, yang pertama, walaupun kamu ketinggalan untuk tidak mendapatkan dunia, orang berebut mendapatkan dunia, jabatan, harta, benda, segala macam dunia. Tapi kalau kamu mendapatkan ini tidak masalah. Pertama, kamu tetap menjaga orang yang amanah, bisa memegang amanah. Kalau diberi amanah, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Paham? Banyakkan orang itu berkhianat terhadap amanahnya. Paham? Wasidku hadisin, dan benar apa yang dikatakan. Mulutnya kalau bicara itu benar, mulutnya bisa dipercaya. Wa husnu khuluqin. Yang keempat, mempunyai budi pekerti yang bagus. Wa iffatin fi ta'mihi, dan menjaga diri daripada makanannya. Ifah itu menjaga diri daripada masalah makanannya. Wa Tabarani hadis, tuba liman taba kasbu wa salahat sariratu wa karumat alaniyatu wa aza 'alan nasi syarruhu. Berbahagialah bagi orang yang mempunyai pekerjaan yang bagus dan mempunyai perilaku hatinya yang bagus dan mempunyai akhlak ketika bergaul dengan orang bagus, dan menjauh orang lain, manusia yang lain terjauhkan daripada kejahatannya. Tuba liman amila bi'ilmih. Berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengamalkan dengan ilmunya. Berbahagialah bagi seseorang yang bisa mengamalkan dengan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malih. Yang berikutnya lagi, bisa menginfakkan dari harta bendanya, yang lebih dari harta bendanya. Wa amsakal fadla min qaulih, dan menjaga berlebihan daripada mulutnya. Mulut itu bisa bertambah apa tidak? Bisa. Mulut itu suka nambah-nambah, ya. Orang yang bisa, yang selamat adalah orang yang bisa menjaga mulutnya, kalau bicara tidak ditambah-tambah. Min qauli wa Tabarani, ya Sa'ad atib mat'amaka. Kalau Rasulullah bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, takun mustajabat dakwah.
Kata Rasulullah, perbaiki makananmu. Makananmu harus yang halal. Kalau makananmu halal, maka doa kamu akan tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaktifu luqmah al-haram fi jawbih ma yataqabbalu minhu 'amalu arba'ina yauman. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, yang demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, yang jiwanya Muhammad ada di dalam genggamannya, yaitu genggamannya Allah. Sesungguhnya kalau seseorang memasukkan hanya satu suap saja, perhatikan hadirin, seseorang yang memasukkan satu suap saja makanan yang haram fi jawfih, di dalam perutnya, maka Allah tidak akan menerima amal-amal ibadahnya orang itu selama 40 hari. Naudzubillah summa naudzubillah. Kamu mencuri uang 100 rupiah. 100 rupiah itu halal apa itu haram apa tidak? 100 rupiah kau belikan apa namanya? Katakanlah uang 100 rupiah itu kau makan, bisa kamu dapat satu suap makanan, nasi putih satu suap, maka akibatnya amal kamu selama 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa innama abdun nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula bihi. Maka seseorang hamba yang dagingnya tumbuh dari dagingnya bertambah tapi dari makanan haram, fannaru aula bih, maka neraka yang paling cocok untuk tumbuh apa itu dagingnya orang itu atau tubuhnya orang itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Annahu la dina liman sesungguhnya la dina liman la amanata lahu, tidak punya agama bagi seseorang yang tidak bisa pegang amanah. Di dalam keterangan hadis ini dianggap orang itu tidak punya agama, yang tidak bisa pegang amanah. Wala sholata wala zakata, dan tidak punya sholat, tidak punya zakat. Annahu man asaba malan min haram, yaitu kalau seseorang itu mendapatkan musibah dengan harta yang haram. Masya Allah, tidak dianggap sholatnya, tidak dianggap zakatnya, min haram. Fala bisa la amanata wala sholata wala zakat. Berikutnya, tidak ada sholat, tidak ada zakat. Seseorang yang kena musibah dengan harta yang haram, fala bisa jilbaban, kemudian dia memakai pakaian jilbab, bermakna apa itu gamis atau pakaian kurung, yakni komisan, maksudnya adalah komis pakaian kurung. Lam tuqbal sholatuh, tidak diterima sholatnya itu hatta yunahha zalikal jilbab, sehingga membuang itu pakaiannya. Innallaha tabaraka ta'ala akrama, sesungguhnya Allah itu maha mulia wa ajal maha agung, min ayyak bala amala rajulin, daripada menerima amalnya rajulan seseorang, al salatahu atau salatnya rajul, wa alai jilbab min haram, dan dirinya masih menggunakan pakaian yang haram, menggunakan pakaian yang haram, tidak diterima. Jangan mengharap diterima oleh Allah. Wa Ahmad, diriwayatkan Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala man istara saban mi asrati dirhamin, barang siapa membeli pakaian 10 dirham. Di dalam keterangan ini, barang siapa membeli uang 100 dirham, katakanlah sekarang membeli pakaian 100 ribu, tapi ada 10 ribu atau 1 dirham, yang 1 dirham itu haram. Lam yakbal, maka tidak menerima syafal azza sholata ma jama'alih, sholatnya orang itu selagi orang itu masih memakainya. Jadi kita membeli pakaian 100 ribu, ada yang haram 10 ribu, maka tidak diterima amal ibadahnya, sholatnya orang itu selama masih dipakai. Lah itu kalau pakaian. Bagaimana kalau rumah?
Barang siapa memakai mobilnya 100 juta, yang 10 juta haram, maka semua yang dipakai itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Man istara sarikatan, barang siapa membeli dari hasil curian, wa ya'lamu anna sariqah faqad istaraqa fi 'ariha wa isma. Orang kok membeli dari barang curian, maka orang itu telah bersekutu terhadap pencuri itu di dalam masalah celakanya, di dalam masalah dosa-dosanya. Qala Hafidz Al-Mundhiri fi isnadi ihtamal tahsin yakunu mauqufan Ahmad walladhi nafsi biyadi la yakhudha ahadukum hablahu fayadhabu ilal jabal fayahtadibu summa ya'ti fayahmilu ala dhahrihi fayakulu khairun lahu min ayyaj'ala fihi ma haramallahu alaihi. Diterangkan li ayyakhuda, demi Allah, demi zat yang diriku dalam genggamannya, kata Rasulullah, agar supaya seseorang mencari kayu bakar di hutan, kemudian dia bawa di atas punggungnya, dan kemudian dia makan itu khairun, itu lebih bagus, itu berarti makanan halal, daripada dirinya menjadikan apa yang di mulutnya itu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bilam yakun fi ajrun, barang siapa mengumpulkan harta yang haram kemudian dia bersedekah dengan uang haram itu, maka dirinya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa kana isruh, dan dosanya itu kembali kepada yang bersedekah itu, ya, bersedekah itu, ya. Wa tabarani man kasaba malan haraman fa'ataqa min wa salabi rahimallahu ta'ala. Man kasaba, barang siapa bekerja, malan man kasaba, malan pada harta haraman fa'ataqa mengambil minhu wa wasala minhu rahimallahu, kana zalika isron alaih, maka itu tetap dia telah melampaui. Isron itu delurung, ya. Isron itu ya maksiat lah atas dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Khas kama qasalma arzaqakum wa innallaha, di dalam keterangan kitab ini, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia pada orang yang dicintai. Wa man lam yuhib, barang siapa tidak dicintai oleh Allah, wala yu'tad. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu. Man kepada seorang yuhibbu, yang mencintai siapa? Man. Mencintai siapa? Man. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu. Wa man lam yuhib wala yu'tad dina illa liman yuhibbu. Wa innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah memberikan, siapa Allah? Ad-dunya man yuhibbu, orang yang mencintai. Wa man lam yuhib, dan barang siapa yang tidak dicintai oleh Allah, wala yu'tad dina illa liman yuhibbu, wala yu'tad dina, dan tidak diberikan agama illa liman yuhib, kecuali pada orang yang dicintai oleh Allah. Wa man a'tallahu ta'ala wa man yuhib wa man lam yuhib. Oh gini ya, wa innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man lam yuhib. Perhatikan di sini, saya mengangan-angan tadi. Sesungguhnya Allah memberikan perkara dunia itu kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Paham ya? Allah memberikan dunia kepada seseorang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Betul? Paham? Yang sholat, yang ibadah baik dicintai tidak sama Allah? Dicintai apa tidak? Yang enggak sholat, ahli maksiat, dicintai apa sama Allah? Tidak dicintai. Enggak dicintai maupun dicintai, semua bisa mendapatkan dunia. Betul? Betul? Nah, gitu.
Allah, masih perut saya nggak enak ini, insyaallah. Wala yutaddina illa liman yuhibbu. Tetapi di sini perhatikan, Allah tidak akan sekali-kali memberikan agama kecuali kepada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus. Jadi tidak orang yang diberikan agama, orang yang dianugerahkan agama oleh Allah, orang yang dianugerahkan mau belajar agama, orang yang dianugerahkan mau belajar sungguh-sungguh terhadap masalah agama, ilmu-ilmu agama, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu anak-anak semua, anak-anak santri, kalian mondok ini adalah dalam rangka upaya untuk kita takarrub, untuk supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Mau ndak kalian dicintai oleh Allah? Mau ndak kalian dicintai oleh Allah? Ya Allah, rugi kalau kita hidup di muka bumi ini kemudian hidup kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu. Upayakanlah diri kita ini hidup supaya dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, urusan kelar semuanya, beres semuanya. Amin Allahumma. Kamu kalau dicintai orang tua saja urusan kelar. Mak mau kemana mak? Mau ke pasar. Tapi karena kamu anak baik, walaupun kamu tidak minta, dibelikan sama orang tua. Mak mau kemana mak? Kalau kamu manggil mak atau ibu? Atau mama? Mami? Mama? Mak mau kemana mak? Mau ke pasar. Masya Allah, begitu ke pasar, ibunya itu karena kamu baik, anaknya baik, disuruh-suruh patuh sama orang tua, maka ibunya sudah mikir, aduh anak saya belum punya baju, belikan baju. Aduh anak saya senengnya cendol, belikan aduh anak saya senengnya apa itu, masakan yang apa, sate, dibelikan sate. Itu kalau kamu patuh sama orang tua, kalau kamu disenangi sama orang tua, yang tidak kau minta diberikan oleh orang tua. Betul apa betul? Kalau yang cinta sama kamu Allah, apa yang tidak dicukupi oleh Allah? Betul? Maka jadikanlah kita mondok, belajar ilmu agama supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Sampai di mana tadi ya? Masya Allah. Sampai di mana tadi? Man a'tahu din faqad apa? Wa man a'tahu Allahu ad-din, barang siapa orang itu diberikan oleh Allah terhadap masalah agama, ilmu agama, faqad ahabballah, maka sungguh Allah mencintai orang itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang diriku adanya, la salama aw la yaslim abdun hatta salima yusallima qalbuhu wa lisanuh. Orang itu wala salama aw la yusallim, la salama aw la yusallim, tidaklah menjadikan sebab keselamatan seseorang hamba hatta salama, sehingga menyelamatkan apa, aw yusallim, sehingga menyelamatkan qalbuhu, hatinya, wa lisanu, dan lesannya, wala yu'minu hatta ya'mana jaru bawaikoh. Orang itu tidak bisa dianggap sempurna imannya sehingga tetangganya selamat dari kejahatan dirinya. Qalu ma bawaiku, ditanya para sahabat, ya Rasulullah apa bawaiku itu? Qala ghassuhu wa dzalmuhu, artinya dirinya suka, jangan sampai kita menjahati, berbuat zalim kepada tetangganya. Wala yaksibu abdun malan min haram fayatasaddaqu minhu wa la yunfiqu minhu fayubariku lahu wa la yatruku khalfa dhuri illa kana zadu ilan nar. Barang siapa mencari pekerjaan yang haram, kemudian dia bersedekah dengan itu, wa la yunfiqu minhu, dan dia berinfak darinya, fayubarik lahu wa la yatruku khalfa dhuri, dan dirinya tidak apa itu meninggalkan di belakang punggungnya, illa kana zadu ilan nar, kecuali dia itu berbekal menuju bekal masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzu. Innallaha ta'ala la yamhus sayyi'a bisayyi', sesungguhnya Allah tidak menghapus perkara yang jelek dengan perkara yang jelek. Walakin yamhus sayyi' bil hasan,
Tetapi Allah menghapus perkara yang jelek harus dengan amal baik. Jadi kalau kita caranya ingin menghilangkan amal-amal kejelekan kita harus punya amal-amal innal khabisa la yamhul khabis. Sesungguhnya perkara yang jelek tidak bisa menghapus perkara yang jelek. Wa Tirmidzi wa qala Hasan Sahih suila an aksari ma yadkhulun nar an-nar. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah peramalan yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka ya Allah, ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, al-famu wal farju. Kebanyakan orang masuk neraka itu apa ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, kebanyakan orang masuk neraka gara-gara mulutnya, gara-gara kemaluannya. Itu yang menyebabkan orang masuk neraka, yang mayoritas masuk neraka itu gara-gara mulutnya, gara-gara kemaluan. Wa suila an aksari ma yadkhulun nas yadkhulu an-nas al-jannah. Dan kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah sesuatu amalan yang memperbanyak, yang kebanyakan manusia masuk surga itu apa ya Rasulullah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga, orangnya adalah takwa dan mempunyai perilaku yang bagus, perilaku yang wasahau husnul khuluq. Tirmidzi wasahau mata zulu qadama abdin. Hadirin, tidaklah bergeser kedua kakinya, kedua telapak kakinya seseorang dari kiamat hatta yus'al anbar. Di dunia ini setiap bergeseran telapak kaki kita ini ditanya oleh Allah an umri fi ma'afnah, dari umurnya, perkara umur kamu habis untuk apa, yang ditanya oleh Allah. Umur kamu habis untuk apa? Terus kemudian wa an sababi fi ma'ablah, dan masa muda kamu untuk apa? Untuk main-main saja, untuk ngaji apa, untuk begadang saja, untuk main-main saja. Sababu fi ma'ablah wa an mali fi ma'iktasabah, dan dari hartanya, dari mana ia kerja, dari mana ia mendapatkannya, dan kemana dia menginfakkannya. Wa an amali madza amila bih, dan daripada amalnya yang kau gunakan amal di dunia itu apa saja. Ini yang harus kita perhatikan. Hadirin, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, al amwat mahbusuna fi kuburihim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mati, kalian semua, kita semua juga calon hadirin, kata Umar bin Abdul Aziz, al amwat mahbusun, orang-orang yang mati itu terbelenggu di alam kuburnya, fi kuburim nadibuna, mereka pada menyesal semuanya. Kebanyakan orang-orang yang mati sangat menyesal alama faratu, atas apa-apa yang ia tinggalkan di muka bumi, amalan-amalan kebaikan yang ia tinggalkan. Belajar al-ilmu ruh, ilmu itu ruhul Islam, ilmunya ruh Islam. Orang ada kesempatan untuk belajar ilmu agama, tidak mau belajar. Ada kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar. Hati-hati. Orang-orang banyak menyesal di alam kubur. Wal ahya, mereka menyesal, kenapa dulu tidak sujud, kenapa saya tidak sedekah, kenapa saya dulu tidak belajar ilmu agama, kenapa saya menjadi orang bodoh, kenapa mereka banyak yang menyesal. Kenapa saya dulu tidak ikut zikiran, kenapa tidak ikut majelis zikir, mereka menyesal semuanya. Wal ahya fid dunya yaqtatiluna ala ma nabi alaih. Tetapi orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini, kata Umar bin Abdul Aziz, mereka yaktatiluna, mereka saling bermusuh-musuhan, mereka saling menyerang ala ma nadima alaih, atas apa-apa yang disesali oleh orang-orang yang ahli kuburan tadi. Fala haula'i la haula'i yarji'un. Sungguh mereka itu tidak akan bisa kembali lagi. Orang yang menyesal di kubur tidak akan bisa kembali lagi.
mereka menyesal yang sudah tiada arti, penyesalan yang tiada karena sudah mati, tidak bisa kembali lagi. Masa kamu mati di kuburan kemudian kamu hidup terus mau kembali lagi? Kamu kembali lagi, orang pada kabur semua, betul? Ada apa itu mayat ada jerang, ada han. Masya Allah, falahu yarji'un wala haulai wa haulai mu'tabirun. Dan sungguh orang-orang yang masih di muka bumi ini, sungguh orang-orang yang masih hidup ini tidak banyak mengambil pelajaran dari masalah ini. Nanti kalau mati baru menyesal. Nanti kalau mati sungguh orang-orang itu akan menyesal. Bahkan nanti di surga pun orang diterangkan banyak yang menyesal. Orang yang di surga itu banyak yang menyesal. Saya kemarin membaca kitab, di dalam keterangan kitab Usfuriyah, diterangkan bahwasanya ada sebuah hadis Nabi, orang yang belajar ilmu agama satu bab, hadirin, orang belajar ilmu agama satu bab, katakanlah kamu lagi belajar, yang sekarang anak-anak santri lagi menghafalkan surat An-Naba, kamu belajar surat An-Naba, pemahami dengan artinya, itu kan satu bab. Kira-kira satu bab apa anda itu? Satu bab. Itu lebih baik kamu beribadah, pahalanya lebih baik kamu beribadah selama 7.000 tahun. 7.000 tahun itu yang terus menerus puasa, terus menerus ibadah malam, terus menerus kamu berzikir yang tidak ada dosa sama sekali. Umur kita tidak sampai 7.000 tahun, betul? Umur kita tidak sampai 7.000 tahun. Jadi maka oleh karena itu belajar ilmu jangan dianggap remeh. Belajar ilmu jangan dianggap remeh. Kamu belajar, katakanlah yang kamu belajar ini masalah bab i'rab. Bab i'rab saja. Bab i'rab itu satu bab apa tidak? Bab toharoh, bab bersuci, satu bab apa tidak? Bab sholat, satu bab apa tidak? Itu lebih baik kamu beribadah terus menerus, yang kamu sholat malam, yang kamu puasa, yang kamu berzikir, yang tidak ada dosa selama 7.000 tahun. Masya Allah. Maka belajar ilmu agama jangan kau remeh. Oh kenapa ngaji tok? Jangan kau anggap remeh. Pahalanya sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, keturunan kita, untuk bisa memperkokoh kekuatan iman Islam kita dengan ilmu agama. Amin Allahumma. Semoga kita semua diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.